Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, kita dapat kembali di podcast Ramadan Suara Kampus TV. Dengan saya Izzatul Nisa Syafa. Selamat datang di podcast Suara Kampus TV. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk dapat meneladani Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi tema kita kali ini adalah Rasulullah SAW sebagai teladan. Sekarang telah hadir bersama kita Bang Jeffrey Andriandi. Ya kan? Mari kita sapa dahulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah hari ini baik. Langsung saja kita tanya ke narasumber kita yang telah hadir pada hari ini. Bagaimana sih Bang Rasulullah sebagai teladan bagi manusia? Iya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Rasulullah SAW itu adalah seorang makhluk Allah yang paling mulia ya. Makhluk Allah yang paling mulia, yang mana beliau adalah manusia yang sudah dijanjikan oleh Allah masuk surga. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dosanya sudah diampuni. Nah, itu sangat luar biasa dan keistimewaan bagi Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul bagi umat manusia. Nah, jadi bagaimana nih? Nah, gitu kan. Jadi bagaimana kenapa bisa Rasulullah SAW ini sebagai teladan? Nah, yang pertama, Rasulullah sebagai teladan itu dilandasi dengan Al-Quran yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi kira-kira seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi apa kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada umat manusia? Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah katanya. Uswah itu artinya contoh, tiru teladan, teladan yang baik bagi manusia. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung Allah itu telah mengisyaratkan kepada umat manusia, oh inilah contoh, sebagai sampel gitu untuk umat manusia di akhir zaman ini. Inilah orangnya Nabi Muhammad SAW, yang pertama yang memiliki akhlak yang mulia, kemudian yang kedua yang memiliki budi pekerti yang baik pula. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi telah ditarakan dalam surat Al-Ahzab ya, Bang. Al-Ahzab 21. Jadi mengapa Rasul menjadi teladan yang baik bagi manusia? Iya, yang pertama Rasulullah SAW itu memiliki 4 sifat. 4 sifat ini yang mana dipegang langsung oleh baginda Nabi ketika dan selama beliau baik itu memimpin negara ataupun memimpin agama. Nah, yang pertama Rasulullah SAW itu memiliki sifat siddiq. Nah, sifat siddiq itu artinya benar. Artinya Rasulullah SAW adalah orang yang benar, orang yang memiliki ajaran yang sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap perilaku, setiap tindakan, setiap tingkahnya itu sudah benar. Kemudian yang kedua, Rasulullah sebagai orang yang amanah. Apa itu orang yang amanah? Di dalam seorang pemimpin itu identik dengan kepercayaan. Nah, Rasulullah SAW itu salah satunya adalah orang yang dapat dipercaya. Bahkan sejak kecil Nabi Muhammad SAW itu sudah dipercaya oleh orang Quraisy gitu. Dipercaya bersama orang Quraisy ketika orang Quraisy di sana pergi berdagang melewati lautan dan sebagainya. Bahkan barang berharga yang dimiliki oleh orang Quraisy tersebut itu dititipkan kepada baginda Nabi karena saking amanahnya beliau. Itu sejak kecil. Bagaimana ketika Rasulullah SAW ketika sudah dewasa dan bahkan ketika sebagai nabi? Tentunya lebih luar biasa lagi amanah beliau. Kemudian yang ketiga Rasulullah SAW itu memiliki sifat tabligh. Tabligh artinya menyampaikan kebenaran. Nah, menyampaikan kebenaran maksudnya itu adalah
Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan firman Allah tersebut kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau kita pikir secara logika, Nabi Muhammad bisa saja berbohong, bahkan perkataannya dia itulah bisa dijadikannya sebuah firman. Kalau menurut logika sebenarnya bisa gitu. Namun sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang pertama memiliki sifat siddiq adalah benar, maka beliau mustahil untuk berdusta atas apa yang disampaikan oleh Allah. Yang itulah yang dinamakan dengan tabligh tadi, menyampaikan kebenaran. Dan yang keempat itu yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat fatonah. Nah, fatonah ini adalah cerdas. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga orang yang cerdas. Orang yang cerdas baik itu di dalam urusan agama ataupun di dalam urusan dunia. Bahkan seorang peneliti di Inggris menyatakan bahwa Michael Hart itu menyatakan bahwa dari 100 pemimpin yang berpengaruh di dunia, itu salah satunya adalah Nabi Muhammad, dan itu dinomorsatukan. Nah, dari banyaknya pemimpin dari 100 pemimpin yang terpilih di muka bumi ini, 100 Nabi Muhammad dijadikan nomor 1. Sedangkan orang yang menentukan itu, orang yang meneliti itu adalah orang yang non-Islam. Coba bayangkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini patut untuk dicontoh, patut untuk diteladani, dan patut untuk ditiru, baik itu akhlak, tingkah, dan perilakunya. Nah, kira-kira gitu. Ada 4 sifat tadi. Jadi 4 sifat yang telah dijelaskan oleh Bang Jeffrey tadi, kalau kita kaitkan dalam zaman sekarang, bagaimana itu Bang? Ya, kalau zaman sekarang kita lihat, yang pertama ada yang namanya siddiq benar. Nah, kalau kita lihat dengan era yang saat ini terjadi, baik itu di dalam media sosial ataupun di dalam kehidupan nyata, itu berbanding terbalik dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kita lihat saja di media sosial banyak terjadi hoax. Hoax itu kan artinya menyampaikan berita yang tidak benar gitu, ataupun memalikkan fakta yang sebenarnya terjadi. Kadang kita lihat juga yang benar itu disalahkan, yang salah itu dibenarkan. Bahkan hukum saja saat ini itu bisa kita lihat, bukan kita menyalahkan, tapi bisa kita lihat, bisa kita teliti juga. Hukum itu sekarang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya apa? Kepada orang miskin itu hukumnya lebih tajam gitu, lebih memang ditekan sebuah hukum gitu. Tapi ketika dengan orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki pangkat, itu hukumnya bisalah dinegosiasi, bisalah digoyang, bisalah dibayar dari pakai uang, sehingga hukum tersebut tidak terlalu memberatkan orang tersebut. Nah, artinya apa? Artinya dari sifat Rasulullah yang 4 tadi, kalau kita kaitkan dengan yang sekarang, itu bisa dibilang banyak berbanding terbalik. Tapi bukan semuanya berbanding terbalik ya. Artinya ada mungkin, itu kan ibaratnya adalah oknum. Nah, oknum itulah yang kadangkala tidak menyesuaikan ataupun tidak menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu. Jadi Bang, selanjutnya salah satu yang sangat sulit ditemukan pada zaman sekarang ini kan adalah kehadiran role model atau teladan yang baik. Padahal kehadiran sosok ini diperlukan sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang sudah dihadirkan dengan teknologi. Tentunya menjadi tantangan besar bagi milenial muda agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi bagaimana sih Bang caranya menjadikan Rasulullah sebagai role model atau teladan yang baik bagi umat manusia dan bagi zaman kita yang sekarang nih Bang? Iya, mungkin saya menganalogikan sebuah botol kosong terlebih dahulu. Ada sebuah botol kosong yang belum ada isinya. Botol kosong yang belum ada isinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang sudah kita sampaikan tadi, adalah orang yang benar. Dan kita saat ini adalah orang yang belum memiliki apa-apa. Dan kita itu adalah botol kosong tadi. Nah, ketika kita ingin menjadi orang yang memiliki akhlak seperti baginda Rasul, nah yang pertama yang harus kita isi itu seperti apa? Botol tadi, botol yang kita miliki dengan botol kosong tadi, itu mau kita isi dengan apa? Dan itu isi tadi itulah yang bisa dihargai oleh orang lain. Nah, contoh, botol tadi yang kosong tadi, kalau kita isi dengan air keran, kira-kira harganya berapa? Kira-kira 2.000 lah.
Botol kosong kita isi dengan air keran. Itu harganya 2.000. Artinya air keran itu yang dihargai oleh orang banyak dengan harga Rp2.000. Kemudian kita ganti isi daripada botol tadi dengan contoh yang lain, jus contohnya, dengan air jus. Maka botol tersebut itu harganya akan berubah. Kalaupun botolnya sama tapi isinya berbeda, yang dihargai itu adalah isinya. Nah, isinya tadi itulah yang bisa memberi sebuah harga. Bisa saja terjadi botol tadi dengan isi air jus itu harganya mencapai Rp10.000. Artinya apa? Artinya dari sini untuk menjadi seorang yang memiliki akhlak seperti baginda Rasul atau seperti menjadi role model tadi, menjadi contoh tadi di dalam teknologi yang saat ini sangat canggih gitu ya. Artinya kita harus mengisi diri kita terlebih dahulu. Nah, kita isi diri kita terlebih dahulu dengan apa yang mau kita isi. Artinya apa? Artinya kita mau dihargai berapa gitu. Harga kita berapa itu ditentukan oleh apa yang kita isi di dalam diri kita sendiri. Artinya apa? Bukan berarti kita harus semuanya mengisi diri kita dengan ilmu agama saya, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat bijak, yang mana beliau menguasai semua ilmu. Nah, ilmu salah satunya yaitu ilmu tentang akhlak. Akhlak beliau itu adalah sebagai pedoman bagi umat manusia. Artinya apa? Dikembalikan. Artinya apa? Artinya ketika kita ingin dihargai oleh orang, berapa harga kita isi dengan apa yang berharga. Apa yang berharga itu tadilah, baik itu ilmu, baik itu soft skill kita, ataupun dengan kemampuan yang kita miliki. Contohnya teknologi. Kalau kita memang bisa di teknologi, di era teknologi saat ini, manfaatkan teknologi tersebut, berikan manfaat yang baik bagi umat manusia. Karena sesungguhnya manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya gitu. Artinya kita ingin menjadi bermanfaat, tidak harus kita memiliki ilmu agama saja. Boleh dengan ilmu teknologi, boleh dengan ilmu fisika dan ilmu lain sebagainya, sehingga kita bisa dihargai dengan apa yang kita isi di dalam diri kita. Nah, berarti jadi kita sebagai manusia harus bisa menyeimbangkan antara teknologi dan zaman sekarang ya, Pak. Apalagi di zaman sekarang ini kan teknologi yang sangat canggih itu memang harus menghantarkan kita kepada hal yang baru itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hal yang memang mengantarkan kita selain dunia juga akhirat. Nah, sekarang banyak viral sekarang kan seperti kegiatan-kegiatan yang baik itu kegiatan sosial keagamaan ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang menggunakan teknologi yang saat ini dimanfaatkan untuk khalayak ramai. Jadi kita kembali lagi ke role model ya Bang. Jadi terdapat nih dalam surat Al-Ahzab yang menjelaskan sesungguhnya ada pada diri seorang Rasul itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut ke Allah. Jadi bagaimana sih Bang makna yang terkandung dalam ayat tersebut dan apa keteladanan Nabi yang hanya berlaku untuk umat Muslim saja? Ya, baik. Ayat tadi yang kita baca di awal tadi tentang Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nah, ayat tadi itu menjelaskan tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang baik dan yang baik lagi benar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan cuma untuk memperbaiki akhlak bagi umat Islam. Nah, itu tolong digarisbawahi, itu bukan cuma untuk memperbaiki akhlak bagi umat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan awalnya sebagai seorang rasul itu di tengah kaum Quraisy gitu. Artinya apa? Rasulullah untuk memperbaiki akhlak bukan cuma orang Islam, karena pada saat awal Rasulullah sebagai Rasul belum banyak orang Islam atau bahkan belum ada orang Islam. Nah, jadi Rasulullah berdakwah itu tentunya kepada orang Quraisy. Artinya boleh semua semua kalangan boleh menerima daripada dakwah Rasulullah yang benar ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, manusia di sini itu bukan terbatas dengan Islam saja, melainkan baik itu agama lain, non-Islam dan sebagainya. Ketika Rasulullah mengajarkan hal yang baik, itu bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, itu boleh kita ambil. Bahkan di dalam Al-Quran saja, yang tentang teknologi ataupun tentang sains itu banyak digunakan oleh orang-orang yang non-Islam yang memanfaatkan Al-Quran untuk penelitian sainsnya. Artinya apa? Al-Quran, Nabi Muhammad, ajaran Islam, syariat Islam itu sebenarnya terbuka untuk pembelajaran bagi orang lain, atau khususnya baik itu Islam ataupun non-Islam. Kita sebagai manusia harus meneladani sifat dari Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, terima kasih kepada Bang Jeffrey sudah meluangkan waktunya di podcast Sarokapus TV pada kali ini. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Bang Jeffrey dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian podcast kali ini. Saya Izzatul Nisha Syafa, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.